hari ini kita masih berada pada abad ke-15 Hijriah. Satu abad yang dinilai oleh kaum muslimin maupun di luar muslim, abad ke-15 Hijriah adalah abad kebangkitan bagi umat Islam. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, benarkah abad ke-15 ini Islam akan bangkit dan jaya sebagaimana yang dialami Rasulullah ketika itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas kita tidak akan tahu persis abad ke-15 merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam atau tidak. Yang tahu adalah hanya Allah semata. Namun sunatullah yang ada di permukaan bumi ini, umat manusia timbul tenggelam silih berganti, sebagaimana wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 140 tadi, yang artinya terjemahan bebasnya adalah, demikianlah hari-hari kebangkitan dan kejatuhan kami gilirkan di antara umat manusia, dan karena Allah hendak membuktikan mereka yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, umat manusia di permukaan bumi ini suatu saat dia bangkit, suatu saat dia jaya, suatu saat dia di atas angin, tetapi pada saatnya dia akan tenggelam. Ini adalah sudah kodrat sunatullah. Karena itu sudah barang tentu kita akan mendambakan umat Islam ini, abad-abad ke-15 Hijriah ini adalah merupakan abad kebangkitan umat Islam sebagaimana disinyalir banyak orang. Namun demikian, paling tidak ketika kita mempunyai rasa optimistis bahwa abad ke-15 Hijriah merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam, paling tidak per individu kita umat Islam pada awal tahun semacam ini, mari kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah cukup yang kita dharma baktikan untuk agama dan Allah? Sudahkah kita pribadi sudah menunjang akan adanya kebangkitan bagi umat Islam? Yang bisa melihat adalah dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak akan bisa melihatnya. Katakanlah ketika kita berada di awal tahun semacam ini, mari kita mencoba evaluasi selama setahun yang lalu. Sudahkah tahun yang lalu kita sudah banyak ingatnya pada Allah atau banyak lupanya pada Allah? Ternyata ketika kita evaluasi tahun lalu, kita banyak lupanya pada Allah daripada ingatnya pada Allah. Maka kita harus berhenti sampai di sini. Kita harus bertaubat dengan taubat nasuha, karena kita banyak lupanya pada Allah daripada ingatnya. Kita banyak melanggar larangan Allah daripada melakukan ketaatan kita pada syiar-syiar Allah. Kita stop sampai di sini. Kita taubat dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang semurni-murninya, taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang setulus-tulusnya. Paling tidak adalah menyesali perbuatan itu seketika. Yang kedua, mengazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, akan melakukan syiar-syiar yang digariskan oleh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kalau benar-benar kita tahun lalu banyak alpanya pada Allah daripada ingatnya. Tetapi kalau sebaliknya kita sudah banyak ingatnya pada Allah daripada alpanya pada Allah, sudah banyak taatnya pada Allah daripada pelanggaran-pelanggaran kita dalam syariat Allah, maka kita tingkatkan yang lebih berarti pada tahun-tahun ini. Paling tidak kita tidak akan sama dengan tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana saya katakan, abad ke-15 Hijriah ini adalah disinyalir abad kebangkitan bagi umat Islam. Bisa kita optimis, tapi sekalipun kita juga optimis, kita harus melihat tantangan-tantangan yang dialami oleh umat Islam. Tantangan dan cobaan yang dialami umat Islam adalah juga berat sekali. Sebagaimana kita lihat dalam kenyataan di lapangan, orang-orang Islam, kita jujur, ternyata yang taat pada agama adalah lebih sedikit daripada orang yang tidak taat pada agama. Ini adalah juga
sangat membahayakan terhadap misi yang kita harapkan. Karena sudah barang tentu dalam hal ini kita mengingat dalam sejarah yang dialami oleh umat Islam, sebagaimana kita lihat bahwa abad dakwah Rasulullah, periode dakwah Rasulullah ada dua periode Mekah dan periode Madinah. Periode Makkah adalah periode 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Periode kedua adalah periode Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah, mendaki gunung-gunung yang terjal, menapaki turun curang yang dalam, yang berat sekali dialami Rasulullah. Kemudian pada klimaksnya Rasulullah ketika mengalami tantangan yang cobaan begitu berat, akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrahnya ke Madinah inilah ternyata menjadi tonggak panjang sejarah kebangkitan bagi umat Islam. Islam bangkit dan jaya ditandai dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ketika itu ditandai dengan kehebatan kaum Rasulullah, umat-umat Rasulullah yang mengikuti hijrah ketika itu, di mana mereka rela meninggalkan kampung halamannya, di mana rela meninggalkan kekayaannya, di mana mereka ikhlas rela meninggalkan sanak dan keluarganya. Mereka meninggalkan jabatannya ketika itu semata-mata hanya untuk menebalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan ketika pada saat zaman Umar bin Khattab, ketika itu ada usulan bahwa kalender Islam akan dimulai dari kelahiran Rasulullah. Ada yang usul kalender Islam dimulai dari kenabian Rasulullah. Ada yang usul macam-macam ketika itu. Ternyata Umar bin Khattab sebagai negarawan yang tersohor, sebagai negarawan yang terkenal ketika itu melihat jauh ke depan. Ternyata falsafahnya hijrah Rasulullah Muhammad SAW menjadi tonggak panjang kebangkitan umat Islam. Dan benar-benar ketika itu Umar bin Khattab ternyata menyimpulkan bahwa kalender Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga benar-benar hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah inilah yang dilihat oleh Umar bin Khattab adalah tonggak panjang kejayaan umat Islam ketika itu, di mana kita bisa melihat bahwa kecepatan dakwahnya Rasulullah dibanding dengan waktu masa di Mekah ternyata sangat berbeda jauh. Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ternyata Rasulullah hanya memperoleh pengikut sekitar 100 orang saja. 13 tahun lamanya ternyata Rasulullah hanya mendapatkan pengikut sekitar 100 orang saja. Sehingga tidak sepadan antara waktu lama yang dipergunakan dakwah dengan perolehan yang didapat ketika itu, sangat tidak sepadan sekali. Tetapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata dakwahnya sangat lancar sekali. Kita bisa membayangkan kecepatan perubahan peradaban umat manusia ketika itu cepat sekali. Dalam sejarah dunia, ternyata kecepatan dakwahnya Rasulullah ini tidak ada yang menandingi. Bagaimana tidak ketika Rasulullah hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kemudian Rasulullah meninggal. Diteruskan dengan khalifah yang pertama Abu Bakar 2,5 tahun. Kita hitunglah 3 tahun lah. Kemudian diteruskan dengan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun. 10 tahun dengan 3 tahun dan 10 tahun hanya dalam masa 23 tahun
ternyata ketika itu Islam sudah menguasai 2/3 belahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam analisa sejarah ternyata dibenarkan bahwa kecepatan dakwah Rasulullah ketika itu pertama memang karena nuansa Mekah dan Madinah berbeda. Yang kedua, ketika itu dakwah Rasulullah sudah mulai terang-terangan, sehingga dengan terang-terangannya dakwah Rasulullah itu mempercepat perkembangan umat Islam ketika itu. Bisa dibayangkan 23 tahun Islam menguasai itu, ternyata sudah berkembang di 2/3 belahan dunia. Sehingga ada analisa bahwa ketika Islam ketika itu cepat perkembangannya karena umat Islam pada zaman Rasulullah dan awal-awal Khalifah Abu Bakar dan Umar, ternyata banyak yang melaksanakan syariat dengan sempurna dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kedekatan Islam, umat Islam dengan syariat Islam ketika itu sehingga mempercepat perubahan kebudayaan ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga ketika kita masih berada pada bulan Muharram, ketika kita masih berada pada bulan pertama ini, marilah kita semua melihat apa yang ada di diri kita masing-masing. Sudahkah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama? Atau sebaliknya, ternyata sudahlah. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita banyak melupakan Allah daripada ketaatan kita pada Allah. Kalau sudah begitu, mari kita taubat dengan taubat nasuha. Kita perbaiki di tahun ini dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syiar agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah barangkali sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa kita renungkan bersama, bisa kita hayati bersama, bisa kita ambil pelajaran hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ini menjadi pembelajaran diri kita masing-masing, sehingga mampu meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.